Halo, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah kami menghadap Engkau bagaimana satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi jadi berkat buat kami. Maka sucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa menaikkan doa sapa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-rasul kami, Rasul-rasul pasal yang ke-16. Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 40. Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat 20. Kepala penjara Filipi, kata tuan-tuan perempuan itu melihat bapa harapan mereka akan mendapat penghasilan banyak. Mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-besar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam penjara yang paling tengah dan menengut kaki mereka dalam pengasungan yang kuat. Tapi kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga seni-seni penjara itu koyak. Dan segitu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengurus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh, lalu berlari masuk ke dalam dengan gemetar tersyukurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh biru mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan mengikutinya, menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan si rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Terhari siang, pembesar-besar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskan kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-besar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Paulus berkata pada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melempar kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat ini menyampaikan perkataan kepada pembesar kota,
Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, mereka takutlah. Maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan mengiburkan mereka, berangkatlah mereka kedua rasul itu. Betapa hebat kuasa Tuhan. Sore tidak salah kalau pagi-pagi berdoa, tengah malam berdoa, ada persoalan berdoa, nggak ada masalah juga berdoa. Selalu cari Tuhan, diwat berdoa. Apalagi punya masalah berdoa. Kita melihat Paulus dan Silas juga malam masalah. Dia di penjara yang sangat menarik. Apa yang katakan firman Tuhan pada ayat 25. Tetapi ketika tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dia berdoa. Soal dia salah dan tidak keliru pagi-pagi berdoa. Ya, sekalipun gak ada masalah berdoa. Apa dia ada masalah? Berdoa, jangan lupa cari Tuhan, berdoa. Lewat doa ada penyataan-penyataan Allah, sebagaimana kita lihat pada ayat 26. Akan tapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan sekitar juga terbuka semua pintu dan terpaksa benguk-benguk mereka semua. Kuasa doa dahsyat dan luar biasa. Dia bisa membebaskan belum apa yang soal bunuh hari ini membuat saudara tidak berdaya. Kuasa korpasan belum membuat saudara takut, belum ketakutan, belum kebingungan, belum kecemasan. Akan bebas. Ada kata-kata, sekarang aku sudah bebas. Kuasa doa dahsyat. Gunakan waktu kita dalam segala hal, senang atau susah, berdoa. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, menteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, pada camat, pada lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Dewan Polri. Berikan mereka takut pada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.